masuk Ibu, silakan duduk. Ya, terima kasih Ibu. Sama-sama. Sebelumnya untuk menjaga privasi, saya akan menutup cara dan videonya terlebih dahulu ya Bu. Iya Bu. Baik Ibu, sebelumnya dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Ana Ibu. Ibu Ana, perkenalkan saya Bila Silvi yang kebetulan hari ini bertugas di klinik ini. Sebelumnya apakah ada yang bisa saya bantu Bu? Oh iya Ibu, saya tuh habis melahirkan. Kemudian kan kata bidannya kemarin itu ASI itu sangat penting bagi bayi. Kok kenapa bisa penting banget? Terus saya juga bingung kalau saya bekerja anak saya nanti ASInya gimana gitu Bu. Oh, jadi Ibu baru melahirkan ya Bu ya? Iya. Jadi Ibu nih Ibu pekerja gitu ya Bu ya? Iya. Jadi Ibu belum tahu bagaimana cara memberikan ASI jika Ibu ini bekerja, terus apa fungsi. Jadi Ibu ini belum tahu seberapa pentingnya si ASI itu, dan ASI itu manfaatnya apa saja, begitu ya Bu ya? Iya. Baik Bu, nanti di sini saya akan memberikan sedikit konseling tentang ASI eksklusif dan fungsi ASI tersebut itu apa, dan lama tindakannya sendiri kurang lebih seperti ini. Dan sebelumnya apakah ada yang ingin tanyakan Bu? Nggak ada sih Bu. Tidak ada ya? Iya. Apakah Ibu bersedia? Iya Bu, saya bersedia. Baik, kalau Ibu bersedia, saya akan menyiapkan leaflet terlebih dahulu ya Bu. Iya Bu. Baik Ibu, di sini saya memiliki leaflet tentang ASI eksklusif. Sebelumnya apakah Ibu sudah mengetahui ASI eksklusif itu apa? Belum Bu. Jadi ASI eksklusif itu ASI yang diberikan kepada bayi atau tanpa makanan tambahan seperti susu formula atau itu sampai bayi itu berumur 6 bulan. Begitu Bu. Lalu yang selanjutnya di sini juga ada manfaat ASI eksklusif sendiri. Manfaat ASI eksklusif di sini mencegah terserang penyakit atau meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi nanti kalau si dedeknya Ibu dikasih ASI eksklusif selama 6 bulan, nanti daya tahan tubuh dedeknya itu nanti akan baik ya Bu ya, tidak gampang terserang penyakit begitu Bu. Lalu di sini membantu perkembangan otak dan fisik bayi, mengurangi resiko infeksi. Zat antiinfeksi yang terkandung dalam ASI melindungi lapisan usus, merangsang kematangan sel, dan mendorong produksi enzim. Iya. Lalu di sini ada manfaat ASI eksklusif bagi ibu. Nah, ibu kan baru saja melahirkan ya Bu ya. Iya Bu. Di sini nih untuk mengatasi trauma. Lalu di sini ada mencegah kanker payudara dan risiko kanker ovarium. Jadi ketika ibu sudah melahirkan dan ibu tidak segera menyusui anak ibu, jadi air susu itu yang di payudara lama-kelamaan akan mengeras Bu, jadi dapat menyebabkan kanker payudara dan lalu dapat menyebabkan kanker ovarium. Di sini mencegah perdarahan pasca persalinan, mempercepat involusi uteri, dan mengurangi resiko anemi. Dan yang selanjutnya itu ada meningkatkan ikatan batin antara ibu dan anak, gitu Bu. Sebelumnya di sini juga ada zat gizi dalam ASI, yaitu meliputi kolostrum. Nah, ibu waktu melahirkan kan keluar ASI ya Bu ya, yang warnanya kekuning-kuningan. Oh iya Ibu, iya kemarin ada. Iya, itu namanya kolostrum ya Bu ya. Langsung diberikan ke dedeknya ya Bu ya. Iya kemarin. Ya Bu, baik. Itu bagus ya Bu ya. Kolostrum di sini mengandung zat gizi tinggi dan dapat membersihkan pencernaan atau mengeluarkan mekonium, feses hitam, dan tinja hitam. Lalu di ASI sendiri terdapat protein. Protein ASI lebih banyak dibandingkan dengan susu formula atau susu sapi dan lebih mudah diserap oleh usus. Nah ya. Lalu di zat gizi ASI itu ada lemak, laktosa, vitamin A, zat besi, dan mineral. Lalu untuk lemaknya sendiri ini berfungsi untuk pertumbuhan otak dan jaringan saraf. Lalu untuk vitamin A nya sendiri berfungsi untuk kesehatan mata, didiknya, lalu kekebalan dan pertumbuhan. Zat besi tersendiri berfungsi untuk mencegah terjadinya anemi. Mineralnya yang terkandung di dalam ASI ini yang diminum sama dedeknya ini sudah mencukupi kebutuhan dan bayinya. Lalu apakah ibu sudah mengetahui langkah-langkah dalam menyusui? Belum tahu Bu. Belum tahu. Iya. Jadi nanti yang pertama ibu cuci tangan terlebih dahulu, lalu ibu duduk atau berbaring, itu posisinya rileks, santai. Lalu bayi diletakkan menghadap ke ibu. Oh iya Bu. Lalu posisi lengan kini berada di bagian belakang bayi. Oh iya. Terus telapak tangannya
menyangga bokong ya Bu ya. Oh iya, Dan seperti ini ya Bu. iya, badan bayi dekat dengan tubuh ibu, begitu. Lalu ketika ibu ingin menyusui, sebelum menyusukan kepada bayinya, ibu bisa mengeluarkan sedikit ASI dan lalu ibu oleskan ke puting sampai ke areola, dimana tujuannya untuk memberi sedikit pelicin dan agar tidak terjadinya luka lecet pada payudara ibu. Sebelum bayi menghisap puting, ibu bisa memberikan refleks terlebih dahulu dengan jari, yaitu didekatkan ke bibir si dedeknya. Nanti ketika dedeknya sudah membuka mulut, ibu bisa langsung masukkan putingnya. Yang harus diingat di sini ketika menyusui, areola, seluruh bagian areola harus masuk ke dalam mulut dedeknya, terutama yang paling bawah, begitu Bu. Oh iya. Lalu yang selanjutnya, posisi menyusui ini ada banyak ya Bu ya. Ibu sudah tahu teknik posisi menyusui? Oh, sudah Ibu. Oh, jadi ibu sudah tahu sedikit ya Bu ya. Iya. Baik, di sini kan ibu pekerja ya Bu ya. Iya Bu. Ibu pekerja. Nah, di sini ada manajemen ASI perah bagi ibu pekerja. ASI. Jadi ibu sebelum berangkat kerja, ibu dapat memberikan ASI kepada adiknya, bisa dengan dipompa, lalu yang ditampung di botol dan disimpan ke dalam freezer, begitu Bu. Oh iya, baik Ibu. Lalu cara penyimpanannya di sini ada ASI yang sudah dimasukkan ke botol simpan ke dalam freezer. Jika sudah membeku selama 12 jam, jika sudah membeku, ibu bisa pindahkan ke bagian bawah freezer selama 12 jam. Dan untuk mencairkannya sendiri, ibu bisa siapkan panci yang berisi air, lalu dotnya tersebut atau botolnya tersebut bisa dimasukkan berbarengan, begitu Bu. Lalu untuk batasan ASI sendiri, ASI perah tahan hingga 6 jam jika ditaruh pada suhu sekitar 25 derajat Celcius. Jadi jika lebih dari 25 derajat Celcius atau kurang, ASI tersebut tidak mampu bertahan selama 6 jam, gitu Bu. Lalu ASI perah tahan hingga 24 jam, disimpan dalam kotak pendingin atau bisa menggunakan es bag, gitu ya Bu ya. Iya Bu. ASI perah tahan sampai 5 hari ya Bu ya, ketika ditaruh pada kulkas sebagai lemari pendingin dengan suhu maksimal 4 derajat Celcius. Iya. ASI perah tahan hingga 6 bulan apabila disimpan dalam freezer dengan suhu minus 18 derajat Celcius atau lebih rendah lagi. Ini untuk tahannya 6 bulan, gitu. Yang lebih lama ya Bu. Iya, yang lebih lama. Dalam menyusui juga terdapat masalah-masalah Bu. Di sini puting susu, sebelumnya mohon maaf, puting susu ibu datar atau menonjol? Oh, menonjol Bu. Alhamdulillah menonjol ya Bu ya. Iya. Nanti di sini saya akan memberikan sedikit masalah-masalah dalam menyusui dan cara mengatasinya. Yang pertama, puting susu datar atau terbenam. Jadi di sini puting susunya tuh tak nampak ya Bu ya. Jadi dia datar dan pengeluaran ASINya juga sedikit. Ini bisa mengatasinya dengan cara pijat kedua ibu jari pada puting susu ke arah berlawanan. Oh iya Bu. Puting susu tidak lentur. Nah, di sini puting susu tidak lentur dapat dilakukan latihan seperti mengatasi puting susu yang terbenam. Jadi sama ya Bu ya, kayak teknik awal, menggunakan ibu jari dan telunjuk dengan arah berlawanan. Puting susu lecet. Nah, jika puting susu ibu lecet tetapi tidak terlalu parah, ibu bisa menyusui anaknya, yaitu dengan cara tadi, keluarkan air susunya sedikit, dioleskan pada putingnya dan sampai bagian areolanya ya Bu ya. Dan jika puting susunya juga lecet sudah cukup lumayan parah, ibu bisa langsung konsultan ke dokter, gitu Bu. Baik Bu. Menggunakan BH yang nyaman, terus tidak ketat ya Bu ya BH-nya. Baik Bu, tadi sudah tentang konseling pemberian ASI eksklusif. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan Bu? Tidak ada. Tidak ada. Apakah ibu sudah paham? Sudah Ibu. Baik, jika ibu sudah paham, apakah ibu dapat mengulangi lagi apa yang saya sampaikan? Oh iya Bu, jadi tadi kalau ASI eksklusif yang pertama itu ada kolostrum yang warnanya kuning itu. Ya. Nah, kemarin adiknya udah minum itu Bu. Lalu kalau penyimpanan ASI yang baik itu ya di freezer ya Bu ya, Iya, yang di freezer. di bawah suhu 18 derajat Celcius
tahan sampai 6 bulan ya? Iya Bu, benar. Baik Bu, Ibu sudah paham, Ibu sudah mengerti. Apakah ada yang ditanyakan atau ada yang disampaikan lagi Bu? Enggak ada Ibu. Tidak ada Bapak Ibu. Jika tidak ada, saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu karena Ibu sudah kooperatif sehingga konseling ini berjalan dengan lancar. Untuk selanjutnya, kontrak selanjutnya, Ibu bisa datang kemari lagi untuk pemeriksaan lanjutan. Ya baik Ibu. Baik Bu. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Ibu, mari saya antar. Iya Bu.